Oke, jumpa lagi dengan saya Sultan Watanabe. Kali ini saya akan menuju di tempat servis, mau perbaikan mesin air ya yang tidak mau bunyi. Selamat menyaksikan. Ini posisi kabel colokannya sementara terhubung dengan arus strom ya, tapi mesinnya tidak bunyi, tidak kedengaran ya. Coba kita mendekat teman-teman, kita dengarkan ya, nggak ada suaranya ya. Coba didengarkan, nggak ada dengungan mesin teman-teman. Nah, ini sementara terhubung dengan arus strom teman-temannya, tapi nggak kedengaran mesin dinamo ini ya, kipasnya nggak bunyi ya, nggak terputar, nggak kedengaran suara dengung pun tidak. Ini saya coba setel stasionernya menggunakan tes teman-teman. Saya kencanginnya di kedua sisi kabel arus yang masuk. Ini teman-teman diperhatikan ya, menyetel stasioner ini teman-teman, bila terlalu rapat dinamo juga itu tidak akan berputar teman-teman. Tidak ada arus strom ini tidak akan masuk. Itu sudah pasti ya. Kalau kita tidak perhatikan atau kita kerja tidak secara detail, biar mesin baru teman-teman tidak akan bunyi. Biasanya seperti itu. Ini sebagai salah satu saja ya, indikator, indikasi ya, bukan indikator ya, menandakan mesin itu juga bisa tidak mengalami bunyi seperti itu, disaksikan. Nah, ini saya akan menggunakan alat multi tester rakitannya, karena saya tidak memiliki apometer yang multi tester ya. Nah, kita juga harus menyiapkan isolasi ya. Bila ini mesin ini tidak bunyi, nanti yang pastinya saya akan membongkar secara keseluruhan. Tapi bila nanti kita temukan yang bisa kita kerjakan beberapa gulungan, maka kita akan cukup dengan kita menggunakan cara-cara simpel dan sederhana atau secara singkat. Kita tes arus ya. Saya tidak pakai multi tester teman-teman, saya cuma pakai yang rakitan ini teman-teman. Disaksikan terus biar kita cari secara seksama bagaimana mesin ini tidak bisa menghantarkan arus strom ya. Kendalanya apa? Nah, biar tidak gagal paham, ditonton terus ya, seperti itu. Nah, kita menggunakan tes pen teman-teman. Ini stasionernya teman-teman ya, yang kita coba periksa. Kalau memang tidak bisa, nanti kita cek bagian kabelnya yang masuk ke dinamo, arus juga kabel masanya yang dari strom rumah kita ya. Sebelum kita membuka kabelnya teman-teman, alangkah baiknya kita buka dudukan tempat kapasitornya ya, seperti apa. Ditonton terus. Ini saya kasih dekat biar nampak jelas teman-teman. Nah, ini kapasitornya, ini kabelnya, ini yang kabel utama ya. Sebelum kita membongkar kabel utama ini teman-teman, kita buka dulu kapasitornya, dudukan lilitan kabelnya benar nggak gitu. Bisa menjadi satu penyebab sehingga mesin ini juga tidak menghantarkan arus strom, sehingga tidak terputar dinamo, tidak memutar teman-teman.
ini teman-teman, kabel masanya yang dari arus strom rumah, yang dari terminal induk ya. Ini kapasitornya ini masih bagus teman-teman, hanya lilitannya benar teman-teman. Ini lagian mesinnya masih baru ini, jadi kalau memang tidak bisa ya kita harus bongkar secara total ya. Nah, biar kita bisa tahu. Untuk sementara saya pastikan ini dulu. Ini karena untuk mempercepat durasi tontonan pemirsa di rumah, biar tidak terlalu jenuh menonton video yang panjang. Nah, ini teman-teman, kita sudah tahu penyebabnya. Ini karena pelintiran kabelnya ya, ini tidak kuat teman-teman, lepas ya, sebagian renggang, jadi arus yang masuk itu tidak beraturan teman-teman, sehingga tidak mampu untuk memutar dinamo ini. Ini juga yang di kabel bodi ya, yang dimasa di mesin air ini teman-teman, ini renggang, jadi kita kencangin dikit ya, juga tidak boleh terlalu kencang sehingga nanti dinamo itu sendiri tidak akan bunyi teman-teman. Ini kita cukup dengan feelingnya. Kita bekerja sebagai teknisi ini kan cuma mengandalkan feeling. Bila kita tidak punya tester ya, multi tester teman-teman, pastinya ini saya menyiapkan kabel, persiapan kita untuk menyervis. Kalau kita biasa menyervis keliling ya, ini seperti ini, kita gunakan kabel, siapa tahu kabel mesin ini sendiri yang rusak atau terputus di antara isolatornya ya. Biasanya kalau kabel 2 urat 3 urat itu mudah patah bagian tengah-tengahnya, sehingga tidak bisa menghantarkan arus itu sendiri untuk bisa memutar mesin air ini, pompa air ini teman-teman. Ditonton terus. Kebetulan kabel lilitan ini sebentar saya buka biar pemirsa bisa tahu ya. Kita sama-sama saksikan, ditonton terus. Setelah kita solder selesai teman-teman, kita coba nyalakan kalau mesin ini bisa bunyi ya. Mesin ini bunyi ya teman-teman, berarti ya penyolderan kita berhasil. Penyebab utamanya adalah kabel kapasitor, kabel bodi dan masa yang masuk yang untuk memutar dinamo itu ada renggang karena pelintiran yang renggangnya kurang fresh begitu, seperti itu. Ini juga sebenarnya kita setel nanti bagian tengah yang sentralnya teman-teman. Ya itu tadi teman-teman ya, untuk membuktikan kalau stasioner setelan sentralnya itu terlalu ditekan atau dipreskan, maka tidak akan bunyi teman-teman. Hidup lagi ya.
teman-teman. Setelah saya colokin kita kasih kembali, sudah bisa kita fungsikan, airnya sudah keluar. Jadi ya bunyi suara mesin Jepang ini pun sudah sangat luar biasa, sudah sangat normal ya. Berarti kita siang menjelang sore hari ini berhasil ya. Jadi seperti itu teman-teman. Setelah dipastikan mesin pompa air ini hidup teman-teman, kita tutup kembali ya stasionernya teman-teman. Juga kita pasang kembali penutup kapasitornya agar tidak terkenal air jika musim hujan turun, air hujan tidak merembes masuk ke dalam stasioner maupun kabel lilitan dinamo, kapasitor, juga kabel bodi ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga pemirsa di rumah bisa mengambil ada yang artinya bisa menjadi satu pembelajaran, ilmu yang bermanfaat ya dari video ini. Juga saya minta dukungannya ya, bila menyukai video dari saya ini, saya minta dukungan untuk memberikan subscribe, like, share, juga komentar pemirsa yang sifatnya bisa membangun channel saya ini teman-teman. Kita pasang bautnya grupnya ya, cukup kita menggunakan test pen teman-teman seperti ini. Oke. Oke, saya colok kembali ya. Kita pastikan mesin ini hidup atau tidak ya. Didengarkan teman-teman biar jelas. Oke teman-teman, berhasil ya, sudah on, mesinnya sudah bisa digunakan jet pumpnya. Oke, seperti ini bunyinya sudah normal, dan sudah bisa kita fungsikan secara maksimal. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya dari awal. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tak lupa juga yang sudah subscribe, like, komen. Saya ucapkan terima kasih dan sehat selalu ya. Semoga diberikan kesehatan dari Yang Maha Kuasa. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Nabi di video selanjutnya. Selamat sore.